terkait video. Saya Senandila. Jadi kami lagi nonton bioskop. Backup mau buat video biologi untuk nilai terakhir Titan. Virus adalah mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Virus dapat berkembang biak di dalam sel inang. Virus terdiri dari genetik, yaitu DNA atau RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Tidak seperti organisme hidup lainnya, virus tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi metabolisme sendiri, sehingga mereka memerlukan sel inang untuk kebutuhan hidup. Daur litik dan daur lisogenik adalah dua siklus utama dalam reproduksi virus, khususnya pada bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri. Namun konsep ini juga dapat diterapkan pada beberapa virus yang menginfeksi organisme lain. Perbedaan keduanya terletak pada bagaimana virus berinteraksi dengan sel inangnya. Pertama, itu adalah daur litik. Daur litik adalah siklus reproduksi virus di mana virus segera memanfaatkan mesin seluler inang untuk replikasi dirinya, menghasilkan banyak pak. Ibnu jangan emot, diam. Yang pertama ada daur litik. Daur litik adalah siklus reproduksi virus di mana segera memanfaatkan seluler sel inang untuk replikasi dirinya, menghasilkan banyak partikel virus baru dan akhirnya menyebabkan lisis atau pecah sel inang yang menyebabkan kematian sel tersebut. Tahapan dalam daur litik meliputi 1. Ada penempelan. Penempelan yaitu virus menempel pada bagian reseptor di permukaan sel inang. 2. Penetrasi. Virus menyuntikkan materi genetiknya DNA atau RNA ke dalam sel inang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu replikasi. Replikasi materi genetik virus mempertahankan sel inang untuk membuat komponen-komponen virus baru, protein dan materi genetiknya. Keempat, ada perakitan. Komponen virus dirakit menjadi partikel yang lengkap. Kelima, lisil. Sel inang pecah, melepaskan virus-virus yang baru dan menginfeksi sel-sel lain. Selanjutnya ada daur litik. Selanjutnya lisogenik. Lisogenik adalah siklus di mana materi genetik virus memasukkan dirinya di dalam genom sel inang dan berada di sana tanpa langsung menghancurkan sel. Virus dalam fase ini dikenal sebagai porphage. Materi genetik virus akan direplikasi bersama dengan DNA sel inang. Setiap kali sel inang membelah, tahapnya yang pertama penempelan. Virus menempel pada sel inang yang menyuntikkan materi genetiknya. Yang kedua, integrasi. DNA virus bergabung dengan DNA sel inang dan menjadi bagian dari genom sel. Yang ketiga, replikasi. Setiap kali sel inang membelah, materi genetik virus juga ikut diperbanyak dan disebarkan ke sel-sel anak. Yang keempat, dalam daur lisogenik, virus tidak segera merasuk sel inang, namun pada kondisi tertentu, misalnya stres pada sel inang, virus dapat keluar dari fase lisogenik dan masuk ke daur litik, yang pada akhirnya menyebabkan lisis sel inang. Kedua daur ini menunjukkan bagaimana virus dapat berpartisipasi dengan lingkungan dan situasi inang. Kedua daur ini menunjukkan bagaimana virus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi inang, baik dengan memperbanyak diri secara agresif litik atau dengan bersembunyi di dalam genom inang lisogenik. Selanjutnya ada lisis atau eksositosis, pelepasan virus baru. Setelah virus-virus baru terbentuk, mereka keluar dari sel inang. Beberapa virus menyebabkan sel inang meledak atau lisis dan menghancurkan sel tersebut. Sementara yang lain mungkin dilepaskan melalui proses eksositosis, meninggalkan sel tanpa langsung menghancurkannya. Reproduksi virus ini sangat cepat dan karena mereka menggunakan mesin sel inang, sulit untuk menghentikan infeksi atau merusak sel-sel inang lainnya. Yang pertama ada adsorpsi, penempelan. Virus menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel inang. Setiap jenis virus biasanya hanya bisa menginfeksi jenis yang tertentu yang memiliki reseptor yang cocok. Kedua, penetrasi, masuk ke sel inang. Virus atau materi genetiknya, DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang. Beberapa virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel, sementara yang lain mungkin seluruh partikel virus masuk melalui proses endosotis atau fusi membran. Replikasi
reproduksi dan sintesis. Setelah berada di dalam sel, materi genetik virus mengendalikan mesin seluler inang untuk mereplikasi materi genetik virus, mengidentifikasi protein-protein yang diperlukan untuk membentuk partikel virus baru. Yang keempat, komponen-komponen yang baru disintesis materi genetik dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus berada di dalam sel inang. Itu saja yang dapat kami sampaikan, seperti pengertian virus, tahap-tahap virus, dan Replikasi virus. kalau ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next Dadah. time, guys.